Halo, selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Dialog publik kembali hadir pada ini sore Anda. Kali ini bersama saya Kristi Davena. Tema kita pada hari ini HUT 25 tahun Sekolah Tinggi Teologi Pastor Bonus dan Seminari Tinggi Antonino Ventimiglia. Kita akan bahas lengkapnya bersama tiga narasumber kita pada hari ini. Sudah hadir bersama saya. Yang pertama Romo William Chang selaku Vikjen Keuskupan Agung Pontianak dan Rektor Sekolah Tinggi Teologi Pastor Bonus Pontianak. Selamat sore Romo, bagaimana hari ini kabarnya? Baik ya. Baik. Kemudian di samping saya ada Romo Edmund Nantes selaku Rektor Seminari Tinggi Antonino Ventimiglia. Selamat sore Romo. Selamat sore, salam veritas pada semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa. Perjalanannya hari ini lancar? Oh iya, lancar walaupun hujan. Iya. Oke, dan di ujung ada Romo Ambrosius Daimosua selaku Ketua Panitia Perayaan 25 tahun STT Pastor Bonus dan Seminari Tinggi Antonino Ventimiglia. Selamat sore Romo. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Perjalanannya lancar? Lancar. Oke, baik. Nah, saya langsung ke Romo William ini ya. Terkait saat ini seberapa mumpuni Sekolah Tinggi Teologi Pastor Bonus dalam memenuhi SDM sebagai imam di Regio Kalimantan sendiri? Sampai sekarang memang Sekolah Tinggi Teologi Pastor Bonus memberikan sumbangan tenaga untuk 8 keuskupan se-Kalimantan, dan dalam tugas itu mereka melayani paroki-paroki, sejumlah ada studi lanjutan, dan juga ada tugas-tugas kategorial, misalnya mereka melayani komisi-komisi dalam setiap keuskupan. Kemudian mereka ada tugas-tugas khusus. Jadi sejauh ini memang STT yang berusia 25 tahun ini berusaha untuk menolong seluruh gereja Katolik di Kalimantan khususnya dan seluruh tanah air Indonesia untuk pelayanan pastoral. Ya, apakah memang hanya mencakup Regio Kalimantan saja atau nantinya setelah lulus bisa dikirim ke wilayah-wilayah lainnya? Iya, bisa. Jadi mereka dididik di sini tapi bekerja di seluruh tanah air, bahkan ke luar negeri kalau diperlukan. Oke, baik. Saya ke Romo Nantes lagi. Untuk saat ini jumlah lulusan atau yang masih dalam pendidikan seberapa banyak ini, Romo? Karena ada dua jenis pastor, no? Ada yang pastor diosesan yang berkarya di paroki-paroki yang superior mereka secara langsung uskup. No, itulah yang diosesan atau yang romo atau yang projok. Dan ada juga yang anggota serikat seperti Kapusin, seperti Passionis. Saya orang Dominikan, no. Dan di kampus Seminari Tinggi Seminari Tinggi Teologi Pastor Bonus, yang masuk ke sekolah itu adalah calon dari kedua-duanya, para imam, calon imam diosesan dan para religius. Sekarang yang itu diosesan itu berjumlah 24. Dan yang kalau Kapusin berapa? Kami ada. Ya, semuanya itu 40. 40 mahasiswa. Karena 2 tahun saja di STT Pastor Bonus. Ini seperti S2 setelah S1 di Malang atau di Sumatera. Kedepannya sosialisasi seperti apa yang dilakukan untuk menambah jumlah dari para calon imam ini sendiri? Terutama panggilan itu dari Tuhan. Bukan, saya mau dan masuk, no? Dan yang di STT Pastor Bonus di Pontianak itu sudah tahap terakhir, no? Karena sebelumnya setelah SMP ada seminari menengah dan ada tahun itu persiapan dan ada tahun rohani dan sekitar 5 tahun di STFT, itu Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi, no? Dan masih ada 1 tahun pastoral. Setelahnya itu datang ke
Pontianak. Ini Pontianak itu penting karena jumlah Katolik yang terbesar di Kalimantan itu adalah di Kalimantan Barat. No, berarti keputusan para uskup, ada 8 keuskupan, 8 uskup bahwa menjadi pusatnya itu di Pontianak. So berarti mahasiswa atau para frater yang sekolah di Pontianak itu dari seluruhnya, dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Pontianak. Ya, berarti Regio Kalimantan Regio pusatnya Kalimantan. di Kalbar, karena memang Kalbar merupakan salah satu wilayah dengan umat Katolik terbesar di Regio Kalimantan Barat. Oke, saya ke Romo Ambrose nih mengenai sebagai ketua panitia nih, persiapan sejauh apa yang sudah dilakukan untuk perayaan 25 tahun STTA Pastor Bonus nantinya? Iya. Kami sebagai panitia bersama Rektor STT Pastor Bonus, Rektor Seminari, juga para frater, juga libatkan kaum awam dalam kepanitiaan. Kami berusaha mempersiapkan sebaik mungkin. Paket-paket apa yang ini juga dalam bentukan kepanitiaan, di sana ada kerjasama yang baik antara kami dan juga umat-umat pemerhati, para frater, dan sejauh ini kami berusaha untuk maksimal mengundang para alumni STT Pastor Bonus, supaya mereka ambil bagian dalam perayaan syukur untuk 5 tahun ini. Nah, memang perhitungan-perhitungan di lapangan juga kami ini, sehingga dilihat yang menyanggupi hadir itu sekitar 88 orang dari alumni. Memang jumlah terakhir itu sekitar 264 imam di lapangan yang tersebar di seluruh regio ini. Tapi yang menyanggupi datang sekitar 88 orang. Dan ini saya rasa jumlahnya maksimal karena kita tahu pelayanan di lapangan luar biasa. Yang kedatangan yang jumlah sekian, puji Tuhan mereka bisa menanggapi ini. Dan aktivitas-aktivitas hubungan dengan perayaan syukur ini, beberapa kegiatan dibuat oleh para frater kepanitiaan, misalnya olahraga, pertandingan olahraga untuk mengakrabkan antar umat, dan juga paduan suara. Kami beri perhatian khusus untuk mahasiswi, supaya apa? Dari kegiatan olahraga, dari paduan suara, supaya mereka lebih mengenal STT Pastor Bonus dan juga seminari, mengenal panggilan. Karena kadang-kadang bertemu di jalan pun mereka tidak tahu itu pastor, kecuali pakai jubah dulu baru mereka tahu pastor, frater. Artinya selain mengenal, supaya mereka juga lebih mencintai ini lembaga pendidikan calon imam, bahwa dari sana tersebarlah ke seluruh pelosok Kalimantan ini. Yang kebetulan saya sendiri adalah alumni dari situ, di tahun ketiga, angkatan ketiga, lalu pernah berkarya juga di pedalaman, saya dari Keuskupan Sintang, sehingga ini kesempatan sangat baik untuk perayaan syukur bersama dan juga menjalin keakraban satu dengan yang lain setelah sekian lama tidak bertemu. Iya, betul sekali. Romo, selain bekerja sama dengan masyarakat, kemudian dengan alumni, apakah ada kerjasama dengan organisasi atau lembaga-lembaga khusus di Regio Kalimantan? Seperti Kongresi Gereja Indonesia atau seperti yang lainnya? Itu fakta di lapangan. Ketika mereka diutus kan dipercayakan kepada, setelah mereka selesai di sana, kami alumni dipercayakan, kalau yang imam diosesan atau calon diosesan dipercayakan kepada keuskupan. Seperti Pastor Nantes tadi mengatakan ada 2 jenis tadi. Sebaliknya yang kongregasi, yang kebanyakan pasionis dan kapusin, diserahkan ke kongregasi, ke provinsial, untuk memberikan penugasan-penugasan tertentu kemana mereka, entah di parokikah, entah di kategorialkah,
Nah, dari sanalah sementara kami di STT Pastor Bonus, rektornya Pastor William, hanya soal pembinaan selama 2 tahun. 2 tahun, setelah itu diserahkan ke masing-masing uskup, masing-masing kongregasi. Dari mereka itulah pembesar-pembesar kami itulah akan tugaskan ke paroki di mana. Ya, namanya tugas dimanapun harus pergi, tidak ada ini ketaatan, tidak boleh tidak boleh ada bantahan. Iya, berarti pelayanan memang itu konsekuensi dari konsekuensi dari imam sendiri. Saya ke Pastor William lagi. Setelah lulus dari STTA ini, apakah para imam ini bisa tetap di Kalimantan saja atau keluar? Seperti apa? Bisa 2 kemungkinan, bahkan 3. Kemungkinan pertama tetap di Kalimantan, yang kedua di seluruh tanah air, dan yang ketiga ke luar negeri. Nah, ini berarti sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang mereka miliki. Sambil contoh, ada juga alumni kita yang sedang belajar di luar, kemudian mereka juga bisa kerja di luar untuk pelayanan. Jadi kita coba dan berusaha seluruh staf yang ada di STT Pastor Bonus, Pastor Nantes, Pastor Ambros, semua staf pengajar, dosen-dosen, membekali mereka dan menggodok mereka dengan bekal-bekal misioner. Artinya mereka siap untuk melayani situasi yang ada di seluruh tanah air dan bahkan di dunia kalau diperlukan. Nah, dipakai memang kata Pastor Bonus karena diharapkan mereka menjadi gembala yang baik. Jadi bukan hanya gembala yang cerdas, tapi gembala yang baik. Sehingga dia menjadi pribadi yang betul-betul bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat, gereja, dan seluruh tanah air di Republik Indonesia ini. Oke, baik. Saya ke Romo Nantes lagi nih. Perbedaan antara sekolah tinggi teologi dengan seminari tinggi ini seperti apa, Romo? Bagus. Karena sedikit umat mengerti itu, loh, STT apa itu? Iyalah, di komplek kami di Pontianak Utara di Jalan 20 Oktober. 28. Nah, 28 Oktober, no? Disitulah tempat pendidikan, no? Di komplek yang sama ada namanya kampus tuh STT, Sekolah Tinggi Teologi Pastor Bonus, Pastor William yang rektor, dan juga ada STAV, Seminari Tinggi Antonino Ventimiglia. Nah, disinilah tempat pembinaan supaya menjadi pastor yang baik, khususnya pada calon imam diosesan atau yang projo, bukan serikat, karena kapusin dan pasionis punya rumah sendiri untuk pembinaan. Tapi mereka itu, calon imam mereka, Pak Kapusin dan pasionis, datang ke STT Pastor Bonus. Nah, tugas saya sebagai rektor Antonino Ventimiglia adalah mendampingi para calon imam diosesan dari 8 keuskupan. No, apa yang dilakukan di situ? Karena supaya menjadi pastor yang baik, gembala yang baik, Pastor Bonus, haruslah juga didampingi dalam bidang apa? Bidang kepribadian mereka, karakter mereka, ya, ada ketulusan hati, dan juga dites bagaimana panggilan mereka, dimurnikan kalau motivasinya mungkin belum murni untuk mengorbankan diri demi kebaikan masyarakat dan untuk itu mempersembahkan diri pada Tuhan. Itulah yang dilakukan di seminari, dan juga bagaimana para calon imam itu bisa kerjasama nah, bidang komunitas, karena seorang pastor adalah pemimpin komunitas, no? Kalau tidak bisa menjadi anggota yang baik, bagaimana menjadi pemimpin, no? Ya, itulah yang dan juga olahraga, karena kita bukan malaikat, kita juga punya badan yang seharusnya juga ada disiplin dengan badan supaya pastor yang melayani di tempat itu
punya tenaga. Kalau sakit-sakit bagaimana, no? Itulah yang didampingi juga di seminari. No? Selain itu pendekatan dengan masyarakat seperti apa yang diberikan? Oh, kalau itu dengan bidang pastoral, no? Di seminari tinggi Antonino Ventimiglia diberikan pastoral secara khusus adalah pastoral dengan para mahasiswa, karena yang para mahasiswa itu adalah yang leader di masa depan. Nah, baguslah kalau sudah ada relasi sejak awal mereka di universitas, no? Sehingga kalau sudah profesional bisa kerjasama dengan pastor juga. Baik. Gitulah. Ya. Artinya memang banyak pembimbingan tidak hanya dari rohani saja, namun juga di lingkup masyarakat. Selain itu harapan kedepannya seperti apa untuk pendidikan selain dari yang sudah disebutkan dari Romo tadi? Oh, yang diharapkan bahwa itulah bukan hanya pastor yang baik, tetapi kudus juga. Menjadi santo, no? Karena sia-sia semuanya kalau tidak itu mengarahkan kepada kekudusan diri sendiri dan juga masyarakat. Karena itu yang khas pastor. Pastor itu pemimpin. Bukan hanya untuk hidup kita di dunia ini, tetapi mengarahkan pada hidup yang abadi. Pelayanan kepada Tuhan dan juga pengembalaan pada gereja dan juga masyarakat secara umum. Baik, kita akan bahas lengkapnya, namun setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Dialog Publik. Terima kasih masih bersama Dialog Publik. Diskusi kita lanjutkan pemirsa. Nah, saya ke Romo William lagi nih. Bagaimana terkait dengan program-program dari Sekolah Tinggi Teologi ini sendiri ke depannya? Baik. Program pendidikan di seminari tinggi ini pada dasarnya memiliki apa yang disebut dengan ratio formationis. Jadi ratio formationis artinya dasar pembinaan. Jadi untuk menjadi seorang imam memang ada program khusus yang disediakan oleh Gereja Katolik. Kemudian kita mengikuti ratio formationis itu sehingga pendidikan calon imam itu berjalan sesuai dengan dikehendaki oleh pihak Gereja Katolik. Nah, karena itu dalam pembinaan 2 tahun terakhir kami bersama-sama staf ini menggodok dalam bidang Alkitab, kitab suci, kemudian dalam bidang teologi dogmatik, kemudian ada juga teologi moral, ada liturgi, dan ada juga hukum gereja. Ini merupakan 5 fak yang sangat penting dan mendasar untuk kehidupan seorang calon imam. Nah, dalam program pendidikan post C1 atau pasca sarjana, menurut Dikbud itu 36 kredit. Sudah bisa, tetapi kami punya sekitar 70 kredit, termasuk penulisan tesis, karena di dalamnya kami coba menggodok sejumlah mata kuliah kontekstual yang diajarkan oleh Romo Nantes, bagaimana juga oleh Romo Ambros dalam penggodokannya, menjawab kebutuhan lokal masyarakat yang ada di tanah air. Nah, misal, kami belajar tentang Islamologi, kami belajar tentang teologi reformasi yang diberikan oleh seorang pendeta. Dulu kerjasama kami baik dengan Stein, IAIN, kami datangkan dosen dari sana. Jadi calon-calon imam ini perlu mempunyai cakrawala, pandangan, pengetahuan, dan kepribadian baik yang bersifat dialogal. Jadi terbuka untuk semua orang dan semua agama sehingga kerjasama menjadi baik. Jadi sekali lagi bahwa ditekankan dari unsur ratio formationis memang demikian adanya sambil menjawab kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Nah, karena itu kami seluruh staf berusaha menggodok apa sebenarnya kebutuhan gereja, apa yang dituntut oleh gereja, apa yang bisa kami buat untuk seluruh calon imam itu sendiri. Nah, di sini satu tantangan luar biasa karena staf berusaha untuk bekerja sama sehingga frater-frater, artinya calon pastor pun bisa mengikuti program yang tersedia itu. Kalau untuk saat ini kebutuhan masyarakat terhadap imam itu seperti apa?
khususnya di Kalimantan Barat. Apakah memang sangat-sangat memerlukan banyak imam atau Iya. seperti apa? Pada dasarnya perlu banyak imam. Tema kita. Ya, tetapi dalam kenyataan tenaga imam tidak memadai dibandingkan jumlah umat. Misalnya di seluruh Keuskupan Agung Pontianak jumlah imam bisa berkisar 90-an sampai 100 misalnya, itu belum bisa menjawab kebutuhan umat yang begitu banyak. Iya. Jadi karena itu diharapkan umat juga berpartisipasi dalam kehidupan menggereja ini. Partisipasi umat seperti apa yang diharapkan agar dapat Baik sekali memenuhi? pertanyaan ini. Misalnya mereka bagaimana bisa mendalami ajaran-ajaran resmi gereja yang harus dihidupi. Mereka bisa memimpin ibadat, kegiatan liturgi atau ibadah dalam gereja. Mereka bisa karya sosial dalam gereja. Mereka bisa bekerja sama satu dengan yang lain dalam kerukunan hidup beragama. Iya. Ya, saya ke Romo Ambrosius lagi nih, terkait dengan biaya seperti apa nih? Apakah memang ada bantuan khusus? Karena ini kan kita umat Katolik sangat membutuhkan imam, gitu ya. Betul. Seperti apa? Ya, berangkat dari seperti katakan Romo William tadi, bagaimana ya kalau kita lihat perbandingan imam dengan umat itu sangat-sangat, dan umat sangat memerlukan kehadiran imam-imam. Ya, memang perayaan ini mengusung tema panenan banyak, tapi sedikit pekerja, sedikit. Umat banyak, tapi sedikit imam masih. Sehingga di pedalaman-pedalaman masih sangat memerlukan kehadiran imam. Jadi satu paroki dengan sekian stasi, satu pastor, satu imam saja, itu kadang-kadang Natal Paskah ada umat tertentu di stasi tertentu tidak merayakan, tapi mereka dengan ibadat santet dan lain sebagainya. Sehingga memang perlu tenaga imam, dan ini keuskupan-keuskupan di Kalimantan dan juga kongregasi memfasilitasi ini, ya, sehingga perlu banyak panggilan dan bagaimana pembiayaan untuk ke sana. Ya, kita ada di samping keuskupan masing-masing, ya, terlibat langsung dalam pembiayaan calon-calon imamnya, entah di STT, di filsafat S1, atau juga di STT Pastor Bonus. Ya. Tapi kita juga punya semacam dana bantuan dari POSPA itu, dari Roma. Tidak banyak, tapi sebagai bentuk perhatian untuk gereja-gereja lokal di seluruh dunia. Tidak banyak, tapi sumbangsinya itu sangat diperlukan. Lalu dibantu dengan partisipasi umat. Ya, tadi sudah dikatakan Romo William, partisipasi umat dalam mendukung pendidikan calon-calon imam. Kalau di Pontianak, saya Imam Keuskupan Sintang, di Sintang juga Pontianak, setiap minggu pertama dalam bulannya itu umat paroki-paroki diwajibkan ada kolekte untuk seminari. Kolekte itu memang khusus untuk seminari, langsung di store ke bagian ekonom untuk seminari. Partisipasi umat, dan ya pengalaman saya ketika bersama di STT Pastor Bonus dan di seminari itu memang selama ini untuk pembiayaan tidak banyak kendala karena kepedulian para uskup, ya, dan juga kongregasi dan untuk Gothaus juga. Ya, itulah partisipasi umat untuk Pontianak ini luar biasa. Ya, ini ada persekutuan yang namanya Gothaus, Gerakan Orang Tua Asuh Seminari. Itu perannya seperti apa itu, Romo? Itu perannya luar biasa. Mereka datang bertanya bagaimana ini kurang itu, mereka langsung berikan donasi, ya, dari ya bukan dari kelebihan, dari kekurangan mereka memberi. Dan sejauh ini saya dah kurang lebih 12 tahun 11 tahunan di itu, tidak pernah mengalami kesulitan dengan partisipasi umat dalam hal pendanaan untuk seminari, untuk pendidikan calon imam. Kami di situ termasuk di Nyarungkop yang menjadi fokus perhatian dari Gerakan Orang Tua Asuh Seminari Gothaus ini. Itu gerakan orang tua asuh itu memang hanya di Pontianak saja atau di regio? Sebenarnya di seluruh keuskupan di
diharapkan ada. Tapi kita hanya bicara di Pontianak ini. Saya mendapati, kebetulan saya sebagai moderatornya, saya mendapati sebuah kepedulian, kerjasama dan partisipasi yang luar biasa. Sehingga ya gue tahu sih Anda di sini, mereka bisa beri perhatian untuk Ketapang, untuk Sintang, ya dengan dana yang sebisa mereka untuk menyokong perhatian terhadap gizi seminari, atau juga malah hal-hal lain yang berhubungan dengan pendidikan calon. Artinya pendanaan tidak hanya dari Kusupkan, tapi peran serta umat Katolik ini sangat luar biasa. Lebih besar peran umat, kepedulian umat untuk calon-calon ini. Kalau dari pemerintah sendiri, apakah ada pembiayaan khusus atau bantuan? Ada di saat-saat tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu, ada. Mereka memberikan kepedulian. Tidak besar, tapi kalau ada saat tertentu di mana mungkin orang-orang tertentu yang di pemerintahan mereka memberikan dalam dialog itu mereka minta supaya kami membuat rancangan anggaran untuk proyek-proyek apa. Yang tentu akhir dari semuanya mereka minta LPJ untuk sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah. Artinya memang ada juga perhatian dari pemerintah. Di Pontianak ini ada. Berarti lengkap ya, dari unsur masyarakat, kemudian gereja dan juga pemerintah secara umum. Kami berterima kasih untuk itu. Iya, betul sekali. Saya ke Romo Rantes lagi nih ya. Setelah 25 tahun, itu kan bukan waktu yang singkat ya. Sudah seperempat abad. Nah, boleh diceritakan sedikit kilas baliknya mengenai seminari tinggi? Terutama saya orang asing, saya dari Filipina. Ketika saya datang di seminari ini tahun 2008. Dan 2010 saya diangkat sebagai rektornya. Berarti lebih separuh dari 25 tahun itu dengan saya. Dan karena saya dari Filipina, saya lihat bagaimana terutama budaya beda. So harus itu mengerti budayanya itu, karena setiap budaya itu ada yang baik, yang dari Tuhan, dan itu yang dilestarikan dan dipromosikan. Nah, karena seminari ini, mengapa dulu tidak ada seminari di sini? Karena 25 tahun yang lalu pendidikan para calon imam itu di Jawa. Tetapi sebagai tanda menjadi matang gereja di sini, ya dengan dukungan dari duta besar dulu itu Monsignor Sambi, ya pantaslah bahwa Reggio Kalimantan itu yang banyak orang Katolik, kedua setelah itu NTT itu layaklah itu ada seminari. Itu yang dekret mengapa itu yang mengeluarkan dekret, dan itulah alasan mengapa kita merayakan ke 25 tahun. Dan karena konteks Kalimantan beda dengan Jawa, sebagai rektor saya membuat suasana yang khas Kalimantan. Ketika saya datang di seminari, di kapelnya itu, saya ini seperti McDonald. Mengapa? Karena tawar. Seperti yang hamburger itu ya tidak suka. Tidak ada rasa Kalimantan. So apa yang saya buat, yang tempat ibadat itu, ya, setelah exposure, lihat-lihat apa yang khas sini Dayak. Karena kalau engkau itu orang asing, cepatlah engkau lihat apa yang beda, apa yang unik. Mungkin yang dilahirkan di sini, oh ini biasa. Tapi saya ambil apa yang khasnya itu. Sehingga kami ada kapel di komplek itu, namanya itu Kapel Sang Pemani. Pemani itu bukan bahasa Indonesia, ini bahasa Ahe. Karena dengan pengalaman itu, kampus kami itu bahasa Latin, Pastor Bonus. Tapi orang yang biasa itu, Pastor Bonus, beri bonus. Kami pergi ke yang ekstrim, Pemani itu apa? Pemani itu sang penebur. Karena kebanyakan masyarakat di Kalimantan itu hidup karena di ladang, karena
petani, Iya. no? Dan itulah kalian pergi ke kapel, lihat kapel. Yang tabernakel ini yang di mana disimpan sakramen Maha Kudus, osti, bentuknya lumbung padi. Iya. No, lumbung padi itu, yang tabernakelnya itu. Dan yang biasanya di gereja di mana-mana di Indonesia itu, biasanya di altar itu ada perjamuan terakhir, no, dengan Yesus. Tapi yang kami buat di altar kami ada 12 rasul, tetapi bukan 12 rasul yang berjubah begitu yang seperti dilihat oleh dari painting Leonardo da Vinci, no? Itu yang terkenal. Tapi kami buat sepertinya figur-figur tatu yang kepala suku Dayak, no, yang bertopeng itu bulu enggang, tetapi memegang simbol-simbol seperti yang 12 rasul. So karena saya dosen kontekstual teologi, ini translation model, no, di mana bagaimana hal-hal tentang iman kita itu menggunakan itu bahasa atau gambar-gambar lokal dari budaya sendiri. So, itulah yang 12 rasul kami menggunakan juga topi bulu enggang. Mengapa? Apa prinsipnya? Karena itu prinsip inkarnasi, ya. Allah, anak Allah itu menjadi daging dan tinggal di antara kita itu, yaitu Yesus Kristus. Dan itulah yang kami gunakan sebagai prinsip, no, untuk mentransformasi kapel kami sehingga orang Dayak itu ketika melihat, oh ini ya memang gereja kami, supaya mereka merasa 100% Katolik, 100% Dayak. Itu tujuannya. Ya, bisa dikatakan desainnya ini mengangkat kearifan lokal begitu ya? Yes, ya itu inkulturasi namanya. Ya, apakah ini bisa dibuka untuk masyarakat umum? Syukur, ya baguslah. Dan saya itu sangat senang karena beberapa alumni dan menjadi murid saya, ketika saya pergi ke itu tempat-tempat mereka, wow, sudah ada nuansa-nuansa lokal yang mereka gunakan juga. Itu kesenangan saya sebagai dosen kalau para murid dulu itu belajar dan mereka mempraktekkan apa yang dipelajari. Apakah pernah ada kunjungan anak-anak sekolah ke seminar? Oh ya, dari Malaysia pun. Karena yang Malaysia juga, Kuching, mereka juga orang Dayak, no? Mereka mau lihat, bagaimana kapel yang seperti Dayak. Begitu. Wow, bagus, no? Vena, harus lihatlah. Setelah ini mungkin bisa langsung berkunjung ke sana. Iya. Dan kami buat juga kapel di Ngabang, pohon yang batang-batangnya di situ, itu batang pohon sawit. Gitu. Karena dulu di kapel itu memang bertumbuh pohon-pohon sawit. Iya. Benar-benar mengangkat image-nya Kalimantan gitu ya. Tidak merasa karena iman kita memang tanda berakar kalau dibudayakan. Kalau tidak dibudayakan, tidak berakar. Oke, baik. Iman akan berakar jika dibudayakan. Iya. Kita akan bahas lengkapnya namun setelah iklan berikut ini. Tetaplah bersama Dialog Publik. Terima kasih Anda masih bersama Dialog Publik. Diskusi kita masih lanjutkan pemirsa. Saya ke Romo William nih, Romo. Apakah di wilayah lain ada lembaga pendidikan para calon imam seperti di STT Pastor Bonus ini sendiri? Ya, baik. Hampir semua pulau besar punya sekolah tinggi filsafat dan teologi. Sampai dengan tahun 1997, 1998, hanya Kalimantan yang belum ada. Jadi baik di Jawa itu ada beberapa STFT, misalnya di Bandung, di Jogja, dan di Malang. Sumatera itu ada Pematang Siantar, Sulawesi ada di Pineleng, kemudian Papua ada juga, termasuk sekarang Kalimantan ada, dan juga di Maluku ada juga. Jadi hampir semua pulau besar
itu ada seminari tinggi filsafat dan teologi dan juga sekolah tinggi teologi seluruh Indonesia. Adakah sinergi atau kolaborasi bersama dari STT tersebut? Iya, ada. Jadi bentuk kolaborasinya ialah ada namanya komisi seminari tinggi, komisi seminari. Lalu ada komisi teologi seminari tinggi. Nah, disitulah saya pikir ini merupakan satu wadah kerjasama antar seminari tinggi untuk share dan sekaligus untuk saling memperkaya. Dan seminari tinggi yang ada di tempat kita ini, STT Pasorbonus, memang dirintis jauh hari sebelumnya. Pertemuan para uskup untuk Keuskupan Agung Pontianak di sini, misalnya mereka sering mengadakan pembicaraan, pertemuan, dan disitulah. Tapi sebagai ketua untuk seminari tinggi teologi dari kalangan para uskup itu Subagung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, yang proaktif untuk terus-menerus mengingatkan tugas pokok seminari tinggi dan sekaligus memberikan semangat sehingga tercetak atau terbina imam-imam yang punya mutu yang baik sehingga tadi bisa mencapai kekudusan di situ. Jadi dua hal saya pikir ini sangat penting untuk seluruh tanah air. Ini punya satu nuansa sendiri, warna sendiri. Misalnya kalau di daerah Kalimantan Barat, masyarakat mayoritas kita masyarakat Dayak itu mendapat satu perhatian bagaimana budaya bisa masuk dalam konteks berteologi. Termasuk juga budaya-budaya lain kita angkat dalam konteks teologi. Itulah yang tadi disebut teologi kontekstual. Artinya teologi itu berada pada suatu kerangka hidup sosial masyarakat, menjawab kebutuhan dan kepentingan seluruh gereja. Iya, baik. Bagaimana peran dari Sekolah Tinggi Teologi ini dalam memperkenalkan atau memberitahukan kepada masyarakat di pelosok-pelosok Kalimantan untuk bahwa STTA ini ada hadir di Pontianak sendiri? Baik sekali ya. Sebenarnya seminari menengah mereka sudah tahu. Sejak tahun 1949 di Nyarumkop, sebelumnya di Pontianak dipindahkan ke Nyarumkop, sudah ada seminari menengah. Jadi seminari itu dari kata dasar seminarium. Seminarium itu tempat persemaian benih-benih calon-calon imam. Jadi seminari tinggi teologi, seminari yang meneruskan seminari menengah itu. Jadi setelah tamat dari SMA misalnya, mereka yang calon imam keuskupan diosesan, mereka masuk tahun rohani 1 tahun, baru kuliah filsafat dan teologi. Untuk yang religius, yang ordo atau kongregasi, tahun misalnya ada postulan lagi, ada novis, baru kuliah lagi. Jadi bagaimana masyarakat di pelosok bisa tahu? Mereka tahu ada tempat pendidikan, pembinaan calon-calon imam. Itulah dia seminari. Ya, baik. Saya ke Romo Ambrosius lagi di Romo sebagai alumni ya. Nah, apakah masa pembinaan yang selama masa pembinaan seperti apa yang dirasakan? Pengalaman pribadi ya gitu. Ya, setelah menjadi imam, baru merasakan betapa pentingnya formasi itu, betapa bergunanya saat-saat di seminari. Karena setelah keluar, karena di STT itu kan hanya 2 tahun. Setelah keluar berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan umat, sepertinya masih banyak hal yang kurang. Banyak hal yang kurang yang harus dipelajari lagi, yang harus diolah lagi. Tentu tadi itu kan diangkat masalah kontekstual. Nah, segala yang kita dapat di bangku kuliah selama 2 tahun atau bahkan 4 tahun sebelumnya di filsafat, ini memang perlu pengolahan, perlu kreativitas dari seorang calon imam atau bahkan seorang imam, bagaimana menerjemahkan itu dalam kehidupan umat. Toh umat itu dengan kapasitas yang berbeda-beda satu dengan lain. Satu stasi bisa jadi beda dengan, walaupun satu paroki bisa jadi beda. Sehingga bagaimana kreativitas untuk hadir di tengah umat dan bisa memberikan kontribusi walaupun sedikit untuk mereka, tapi itu harus menjadi kiat
yang harus diusahakan. Dan saya kebetulan setelah selesai di STT Pasar Bonus berkarya di paroki yang paling ujung dekat perbatasan Malaysia, dan itu ya lumayan berat, Medan dan segala macam, dan kaget juga sebagai imam muda baru ditabiskan di sana. Tapi memang saya harus melakukan apa ini, ya, harus melakukan apa dengan keadaan seperti ini. Mencapai satu kampung saja bermotor kita bisa jungkir balik gitu, bisa lewat jalan tikus, dan ya gimana dengan keadaan seperti ini. Kita tidak pernah boleh menyalahkan situasi, tapi apa yang harus kita buat dengan situasi seperti ini. Berarti umat yang mentalnya seperti ini, saya tidak bisa menyalahkan umat, tapi apa yang harus saya buat supaya mereka tetap sebagai orang Katolik, mereka tetap dengan kekhasan mereka ya datang ke gereja untuk menyembah Tuhan yang satu dan sama. Ini memang perlu kreativitas, sehingga memang untuk seperti sekarang ini dengan beberapa mata kuliah, kami dulu tidak ada kontekstual, teologi kontekstual, sehingga dengan beberapa mata kuliah yang saya ikuti, ya bagus, memberikan kontribusi yang bagus untuk perjalanan ke depan untuk para frater atau calon imam yang sekarang. Dan ya, supaya mereka benar-benar memanfaatkan situasi ini demi kebaikan mereka. Saya selalu mengatakan 2 tahun itu tidak lama, dan setelah 2 tahun selesai bisa jadi kita merasa belum apa-apa ini, ya, sehingga perlu lagi daya dalam diri kita untuk mengolah. Artinya juga diperlukan sikap atau kemampuan beradaptasi, begitu adaptasi, ya? Itu menjadi bagian. Karena bagian dari konsekuensi menjadi seorang imam sendiri. Betul, kita tidak bisa membawa apa seolah-olah ini saya, ini kekhasan saya, ini yang enggak. Tiba di sana kita harus melihat apa yang harus saya lakukan untuk kebaikan demi umat. Karena saya ditabiskan menjadi imam bukan untuk diri saya, ya, memang untuk kekudusan, tetapi untuk umat, untuk melayani. Sehingga saya harus bisa melakukan hal-hal yang patut, yang baik untuk umat dengan kualitas, dengan taraf kapasitas mereka. Tidak bisa saya memaksakan. Menurut saya, kayak misalnya gini, saya ingin disiplin, waktunya pas, jam harus. Oh, di sana belum bisa berjalan di tempat tertentu. Di sana kok kita bilang misa jam 8, umat datangnya jam 9. Bahkan apakah kita lalu dengan kuasa kita sebagai imam lalu mengatakan sudah kalian misalnya tidak bisa. Kita menyesuaikan bagaimana caranya. Nanti kita diskusi lagi dengan mereka, berikan pemahaman pengertian. Pada akhirnya dengan pendekatan-pendekatan yang itu kekeluargaan, kita sebagai bapa, mereka sebagai umat, akhirnya bisa juga ada tempat-tempat tertentu yang bisa. Saya contoh satu, misalnya soal kuburan. Saya betul dulu berkarya di masyarakat Iban Sarawak, itu mereka sangat takut dengan kuburan. Ya, jika kuburan itu sampai saking ini tidak boleh dibersihkan kuburan. Kuburan itu tetap hutan, sampai ada tempayan itu naik bersama pohon. Naik karena pohon tumbuh, ada tempayan, naik bersama pohon itu, pohon makin besar, tempayan makin naik. Lalu saya ide, gimana kalau seandainya kita bersihkan itu kuburan? Tidak boleh, yang tua-tua memang tidak boleh. Ini mali bahasa mereka, ya, mali. Tapi kalian lihatlah di pusat paroki, datang kuburan ada dan bersih gitu. Dan mereka datang takut, saya bilang, saya biasa hidup seperti ini di samping kuburan pastoran. Lalu ada, ya itulah Tuhan bekerja kan melalui khotbah, melalui ngobrol sambil minum dengan mereka. Apa? Tiba-tiba tuai rumahnya mengatakan, pastor boleh enggak kubur kami itu dibersihkan? Dengan catatan pastor harus berkat sekelilingnya dan pastor harus misa dulu karena mereka takut. Iya. Dan akhirnya saya melakukan, udah bersih rame-rame dan ini dan itu. Sampai sekarang, sehingga tanggal 2 November mereka bisa sembahyang di situ. Dan ada kampung yang lain juga ikut, yang sebenarnya saya menganjurkan mereka enggak. Tapi itulah pendekatan yang tak kenal lelah, ya. Dan kembali daya kita untuk adaptasi dengan mereka, untuk menyesuaikan. Jangan sampai kita terlalu merasa bahwa saya paling benar. Oke, ikuti dulu cara mereka.
Artinya memang diperlukan pendekatan Ya. kepada masyarakat, ya, tidak hanya memberikan pelayanan ekaristi di gereja saja, namun juga iya. pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan adat dan juga istiadat di Ya, sana. kita harus menghargai adat budaya yang ada. Dan saya rasa bagian dari ekaristi juga itu. Ekaristi itu kan menyatukan kita Ya. sebagai umat Allah dalam ucapan syukur. Mari bersyukur atas apa yang ada. Ya, ini kekayaan kita juga ini. Dengan pandangan seperti itu kekayaan kita. Yang membuat kehadiran pastor itu di kampung-kampung tetap update. Mengapa? Dengan keadaan kayak gitu, kamu berguna untuk mereka. Iya, baik. Terima Terima kasih, kasih. Romo. Saya ke Romo Nates lagi. Romo tadi mengatakan bahwa Romo berasal dari Filipina. Iya. Nah, beda dari luar negeri begitu ya. Iya, iya. Nah, boleh diceritakan sedikit tentang pengalaman Romo selama berapa belas tahun di Indonesia saat ini? Saya orang yang suka petualangan. Kalau ada pilihan, saya memilih apa yang aneh atau belum pernah lihat. Kalau ada makanan itu saya wah apa tuh, apa saya mau coba. Oleh karena itu, ya Indonesia bukan yang negara pertama di mana saya tinggal. Saya sudah juga tinggal di negara lain. No? Tapi di Indonesia ada yang sama dengan Filipina dan juga ada yang beda dengan Filipina. Ketika saya datang ke sini, saya tidak pernah pergi ke sekolah bahasa Indonesia. Yang mengajar saya adalah para frater, para murid saya yang mengajar saya. Waktu itu belum ada Google Translate, bayangkan. Oleh karena itu masih ada Engels. Tetapi Engels itu, yang kamusnya itu berguna kalau engkau tahu kata dasarnya. Tetapi kalau engkau orang asing, bagaimana engkau tahu bahwa, karena saya dengar semuanya meng, tetapi tidak ada itu. Ada yang Tidak ada ajarlah, benar, ya. mengajar. Ya. Tetapi kalau engkau orang asing, 100% tidak ada punya ide gitu. Saya bingung, oleh karena itu ada frater, no? Setiap kali saya buat khotbah ada yang menolong saya itu. Itulah yang struggle saya itu. Saya banyak pengalaman, banyak pengetahuan, saya mau sampaikan itu. Tapi bagaimana kalau bahasanya terbatas yang berasal? Itulah yang penyesuaian yang pertama, kedua tahun yang saya datang ke ke Pontianak, karena sebelumnya saya provinsial dan sebelumnya saya tinggal di Roma sebagai bendahara ordo, no? So sangat beda pengalaman ini, tetapi bagus, no? Karena saya juga mencintai tugas sebagai formator, karena yang tugas panjang saya sebelum di Indonesia adalah menjadi magister nobis, no? So pendampingan juga para calon imam. Oke, baik. So penyesuaian itu dengan bahasa, makanan itu tidak apa-apa. Saya bisa makan apa saja. Karena prinsip saya, kalau orang di tempat itu makan ular, makan kelelawar atau apa saja, saya bisa juga makan. Iya. Artinya sekarang sudah memang mahir beradaptasi dengan kebudayaan di Saya sini. punya perut seminari, itu misionaris lah. Iya. Saya sangat tertarik dengan apa yang beda. Wah, meskipun telur ular. Oh ini tuh lah. Oh saya mau coba. Kayak ketika saya pergi ke Kolombia, mereka ada itu apa itu tuh simut, tetapi digoreng simut besar. Oh, semut besar. Semut besar sehingga seperti kacang tanah. Wah, enak tuh. Oleh karena dengan pengalaman itu saya coba-coba dan masyarakat di sini, pastor coba ini, coba itu. Favorit saya di sini ikan paten. Iya. Tidak ada Filipina. Berarti sama dengan Romo Ambrosius, beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Terakhir saya ke Romo William. Di era global saat ini, kehidupan penuh dengan dinamika dan juga tantangan. Nah, sebagai imam, bagaimana Romo William memandang hal ini? Kami ada mata kuliah namanya keutamaan. Dalam mata kuliah keutamaan ini kami coba membangkitkan dalam diri para frater latihan-latihan untuk menjadi orang bijaksana.
Jadi orang pintar tidak susah. Tidak susah. Jadi orang yang punya kehebatan juga tidak susah. Tapi jadi orang bijaksana ini sulit sekali. Iya. Orang bijaksana karena latihan hidup, latihan rohani, latihan banyak hal. Nah karena itu kami coba bersama Frater melihat kasus-kasus yang terjadi, bagaimana kita bisa arif untuk menyikapi itu. Tidak secara emosional dan tidak secara spontan begitu saja, tetapi bijaksana. Nah tantangan-tantangan ini sangat penting untuk dihadapi di masa depan. Karena zaman terus berubah, nah karena itu seorang imam, calon imam pun perlu punya satu keadaan batin yang siap menghadapi semuanya itu. Bagaimana bisa tetap tegar, bisa tetap setia pada panggilan, menghadapi situasi yang akan ada di depan. Yeah. Karena itu kita perlu punya kekuatan rohani yang bukan datang dari dunia, tapi datang dari atas, kebijaksanaan rohani. Itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai seorang hamba atau gembala di tengah-tengah domba ini. Iya, baik. Terima kasih tiga Romo yang sudah hadir pada hari ini, Romo Ambrosius, Romo William, dan juga Romo Nates. Kita berharap juga nanti kita akan diskusi mengenai tema yang lebih lanjut untuk perkembangan umat Katolik di Kalimantan Barat sendiri. Akhir kata pemirsa, saya Kristina Venda mewakili kru yang bertugas, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.